Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait apa sih itu desain penelitian cross-seksional. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu ada Selvi, Ratih, Sarwa, Gita, Alga, dan Sintania. Apa sih itu studi cross-seksional? Nah, menurut definisi, studi cross-seksional ini adalah rancangan penelitian observasional di mana pengukuran atau pengamatannya dilakukan di satu waktu atau simultan. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya gini, jadi variabel faktor resiko dengan variabel efek diukur di waktu yang bersamaan atau di satu waktu. Jadi tidak ada follow up lagi. Makanya dia dilakukan di waktu yang singkat. Nah, studi ini biasa disebut juga sebagai studi prevalensi karena menggunakan data prevalensi. Lalu penggunaannya itu bisa dua, yaitu secara deskriptif dan secara analitik. Yang deskriptif itu, studi ini digunakan untuk mengkarakterisasikan terkait prevalensi efek kesehatan di sebuah populasi. Sedangkan secara analitik, data hasil prevalensinya antara efek dengan faktor risiko ini diperoleh untuk membandingkan perbedaan efek antara yang memiliki faktor risiko dengan yang tidak. Berikut merupakan gambaran terkait studi cross-seksional, di mana dapat dilihat di bagian tersebut faktor risiko dan efeknya itu diukur secara bersamaan atau di satu waktu. Terdapat beberapa tujuan dilaksanakannya studi cross-seksional. Yang pertama itu untuk mengetahui masalah kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Yang kedua untuk mengetahui prevalensi penyakit tertentu di suatu daerah. Yang ketiga untuk mengetahui hubungan antara faktor risiko dan frekuensi penyakit tertentu. Dan yang keempat untuk memperkirakan adanya hubungan sebab akibat bila penyakit itu mengalami perubahan yang jelas dan tetap. Dan yang kelima, untuk memperoleh hipotesis spesifik yang akan diuji melalui penelitian analitis. Kita tahu sebuah desain penelitian itu apakah dia studi cross-seksional atau bukan, itu dapat dilihat dari ciri-cirinya. Berikut adalah ciri-ciri dari studi cross-seksional. Yang pertama itu, pengukuran variabel bebasnya atau faktor resiko dan variabel tergantung atau efek atau outcome itu dilakukan pada saat bersamaan atau satu waktu. Nah, yang kedua itu dapat diketahui jumlah subjek yang mengalami efek pada kelompok yang mempunyai faktor risiko dengan yang tidak. Yang ketiga, rasio prevalensinya menggambarkan peran faktor risiko terhadap terjadinya efek atau outcome. Dan yang keempat, studi cross-seksional ini paling sering digunakan untuk studi klinik atau studi lapangan. Berikut merupakan langkah-langkah pelaksanaan dari studi cross-seksional. Yang pertama, kita harus merumuskan pertanyaan penelitian yang akan dijawab dan hipotesis yang akan diuji terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi variabel-variabel penelitian. Untuk membantu mengidentifikasinya, kita dapat membuat definisi operasionalnya. Yang ketiga, kita harus menetapkan subjek penelitian. Kita harus menetapkan populasi apa yang diteliti, bagaimana kriteria sampelnya, dan seberapa banyak sampel yang akan kita ambil. Lalu yang keempat, kita melaksanakan pengukuran terhadap variabel-variabel. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu menganalisis data. Analisis hubungan atau perbedaan prevalensi antar kelompok yang diteliti dapat dilakukan setelah data tersebut divalidasi dan dikelompokkan. Analisis ini dilakukan agar diperoleh risiko relatif. Di studi cross-seksional, risiko relatif ini dinyatakan sebagai rasio prevalensi. Salah satu langkah dalam pelaksanaan studi cross-seksional adalah pemilihan sampel. Pemilihan sampel di studi cross-seksional ini dilakukan dengan dua kriteria, yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi adalah kriteria dari subjek yang layak untuk dipenuhi oleh setiap anggota populasi, di mana anggota populasi tersebut dapat dijadikan sebagai sampel. Sedangkan kriteria eksklusi adalah kriteria yang tidak dapat mewakili sampel karena nggak sesuai dengan kriteria untuk dilakukannya penelitian.
Setelah data-data tersebut dikelompokkan, maka data tersebut akan dimasukkan ke tabel 2x2, seperti di video ini. Lalu data tersebut akan dianalisis sehingga diperoleh risiko relatif. Nah, risiko relatif di studi cross-sectional ini dinyatakan dengan rasio prevalensi, di mana rasio prevalensi adalah perbandingan prevalensi efek pada kelompok faktor risiko dengan kelompok tanpa faktor risiko. Rumus dari prevalensi efek ini adalah A per A plus B dibagi C per C plus D. Nanti hasil dari perhitungan rasio prevalensi ini akan menyatakan pengaruh faktor risiko terhadap efek. Jika nilai RP sama dengan 1, maka faktor risiko tidak berpengaruh atas timbulnya efek. Sedangkan jika nilai RP lebih besar dari 1, maka faktor risiko merupakan penyebab timbulnya penyakit tersebut. Lalu yang terakhir yaitu nilai RP kurang dari 1. Jadi faktor risiko tersebut merupakan faktor protektif, di mana faktor risiko itu merupakan faktor pencegah. Berikut merupakan contoh soal terkait rasio prevalensi, di mana di soal ini dinyatakan bahwa peneliti ingin meneliti hubungan pengetahuan tentang DBD dengan perilaku pemberantasan sarang nyamuk. Subjek diambil secara random dari populasi, yaitu seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah kerja puskesmas tersebut. Terdapat 60 subjek, di mana diperoleh data bahwa subjek yang mempunyai pengetahuan rendah sebanyak 35 orang, dan sisanya pengetahuan tinggi. Lalu, subjek yang pengetahuannya rendah dan perilakunya baik ada 15, sedang subjek yang pengetahuannya tinggi dan perilakunya buruk ada 10. Maka, hitunglah rasio prevalence dan bagaimana interpretasinya. Dari soal sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa variabel yang diteliti itu adalah variabel hubungan pengetahuan tentang DBD dengan perilaku pemberantasan sarang nyamuk. Dapat juga dilihat data-data dari soal sebelumnya, di mana kita pindahkan ke dalam tabel 2x2 seperti di video ini. Karena kita telah mendapatkan semua data-datanya, maka kita masukkan ke dalam rumus rasio prevalensi, yaitu A per A plus B dibagi C per C plus D. Sehingga yaitu 20 per tambah 15 kan 35. 20 per 35 dibagi 10 per 10 tambah 15. Jadi 20 per 35 dibagi 10 tambah 25 sama dengan 1,4. Di mana nilai RP-nya ini telah melebihi dari 1, yaitu faktor risikonya merupakan penyebab timbulnya penyakit. Jadi interpretasinya adalah responden yang pengetahuannya rendah berisiko 1,4 kali lebih tinggi memiliki perilaku PSN yang buruk dibanding dengan responden yang memiliki pengetahuan yang tinggi. Berikut merupakan contoh penelitian cross-seksional. Contoh pertama, seorang pengelola program TB melihat data kepatuhan berobat TB pada penderita. Lalu kemudian dia mewawancarai penderita tersebut terkait pengetahuan dan sikapnya terhadap penyakit TB. Peneliti mengkaitkan aspek pengetahuan dan sikap penderita dengan kepatuhan pasien dalam berobat secara rutin. Contoh kedua, seorang sanitarian ingin mengetahui keterkaitan pola perilaku dalam membuang air besar di suatu wilayah puskesmas. Di saat yang sama, peneliti mengobservasi ketersediaan jamban keluarga, ketersediaan air bersih, dan tingkat status ekonomi masyarakat tersebut. Di studi cross-seksional terdapat beberapa kelebihan. Yang pertama, studi ini lebih murah dan lebih praktis untuk dilaksanakan. Yang kedua, hasilnya cepat diperoleh. Hal ini dikarenakan pengukurannya dilaksanakan di satu waktu. Yang ketiga, dapat dipakai untuk meneliti banyak variabel sekaligus. Yang keempat, memungkinkan penggunaan populasi dari masyarakat umum. Jadi nggak hanya pasien saja, jadi hasilnya nanti lebih general. Yang kelima, jarang terancam loss to follow up atau drop up.
Hal ini dikarenakan tadi, kita tuh pengukurannya hanya sekali aja. Yang keenam, itu sangat berguna untuk perencanaan kesehatan masyarakat. Selain kelebihan, terdapat kekurangan dari studi cross-seksional. Yang pertama, itu sulit menentukan sebab dan akibat. Hal ini dikarenakan pengukuran variabel faktor resiko dan variabel efek itu dilakukan di waktu yang bersamaan. Nah, akibatnya kita tidak dapat menentukan mana yang lebih dahulu terjadi, apakah variabel faktor resiko atau variabel efek, sehingga sulit untuk menentukan hubungan sebab dan akibatnya di antara dua variabel tersebut. Lalu yang kedua, subjek penelitiannya cukup besar, terutama kalau misalnya variabelnya banyak. Dan yang ketiga, studi prevalensi hanya menjaring subjek yang telah mengidap penyakit cukup lama. Jadi kurang tepat kalau misalnya digunakan untuk mempelajari penyakit dengan durasi sakit yang singkat. Lalu yang keempat, kesimpulan dari cross-sectional ini paling lemah dibanding case control atau cohort. Yang kelima, cross-sectional tidak praktis untuk digunakan di kasus yang jarang. Hal ini dikarenakan studi cross-sectional ini memungkinkan penggunaan populasi. Yang keenam, tidak dapat menggambarkan perjalanan penyakit, insiden maupun prognosis. Hal ini dikarenakan tadi sulitnya menentukan hubungan sebab akibat. Dan yang ketujuh, memungkinkan terjadinya bias. Kesimpulan dari materi ini adalah studi cross-seksional merupakan studi yang paling sering dilakukan, terutama di bidang kesehatan. Studi ini dilakukan dengan cara mengukur atau mengamati variabel dalam satu waktu atau simultan. Salah satu tujuan dilaksanakannya studi ini adalah untuk mengetahui masalah kesehatan masyarakat di suatu daerah. Data-data yang didapat dari pengukuran akan dianalisis sehingga didapatkannya risiko relatifnya. Di dalam studi cross-seksional, risiko relatif dinyatakan sebagai rasio prevalensi, di mana rasio ini merupakan perbandingan antara prevalensi efek pada kelompok faktor risiko dengan yang tanpa faktor risiko. Nyatanya, terdapat kelebihan dan kekurangan pada studi ini. Kelebihannya, dia lebih murah dan lebih praktis digunakan, serta hasilnya cepat diperoleh. Sedangkan kekurangannya adalah sulit menentukan sebab akibat dan tidak praktis untuk penyakit yang sangat jarang. Berikut adalah list daftar pustaka dari video ini. Sekian penjelasan kami terkait studi cross-seksional. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.